siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Haleluya. Makasih. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Mari kita sembah ya, mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Oh, mari kita sembah Yesus, ya Raja. Amin. Di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh
kelak kembali untuk mengangkat kita semua. Yesus, mari saudara kita bangkit berdiri. Mari kita sembah ya. Kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Oh, sembah Yesus, Ya Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Oh, mari kita sembah ya. Oh Yesus, Ya Raja, amin. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Oh, Ya Raja. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Sekali lagi saudara, mari kita sembah Yesus. Haleluya, sembah Dia di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Amin. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam. Sekali lagi, mari kita sembah Yesus. Mari kita sembah Yesus. Amin. Oh, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Dia Raja. Amin. Di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini, selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari sembah Dia. Oh Yesus, angkat hatimu kepada Tuhan. Sembah, sembah Dia. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan waktu kepada kami Tuhan. Saat ini
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah, mari kita sembah Yesus. Amin. Oh, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu, untuk percaya, untuk memperbaiki kelakuan hidup kami. Itu adalah kesempatan yang menjadi kemurahan Tuhan atas kami. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami di hari-hari akhir, zaman akhir ini. Biarlah kami semua mempersiapkan diri kami, menyongsong mempelai laki-laki surga. Hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat pertolongan-Mu bagi kami. Biarlah hari ini juga di dalam mendengarkan firman Allah dan di dalam menyampaikan firman Allah ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami menjadi penolong, agar setiap kata firman menjadi berkat bagi kami, bagi sidang jemaat, bagi siapa saja yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman Allah mendapat tempat di hati kami. Amin. Ya. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini temanya adalah kesusahan sehari, cukup sehari. Ya, hari ini ada susah, besok ada susah lain. Ya. Hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya besok pun kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir akan hari besok. Karena besok kita kan belum sampai ke hari besok itu. Dan Tuhan berkata, hari ini yang kita hadapi. Hari ini ada kesusahannya sendiri. Cukuplah sehari. Artinya, kesusahan sehari cukup sehari. Tuhan itu mau menganjurkan kita, menyadarkan kita untuk tidak stres. Ya, karena hari-hari ini zaman akhir di mana semuanya goncang, ekonomi goncang, banyak keluarga goncang, banyak hamba Tuhan goncang, kita jangan goncang. Ya, karena itu serahkan pada Tuhan hari ini kita dan besok kita dan lusa kita ada di dalam tangan Tuhan. Kesusahan tidak ditiadakan dari manusia. Jadi jangan harap saya besok tidak susah lagi. Ya, hari ini saya punya susah lewat, sudah ditolong Tuhan. Besok saya tidak susah. Lusa tidak susah. Dan selanjutnya tidak susah. Tidak. Kalau demikian adanya, Tuhan tidak berkata kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok ada susahnya sendiri lagi. Berarti kesusahan pada manusia tidak dilepaskan. Tolong dibaca lagi baik-baik. Matius 6 ayat 34 ini.
Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, Jangan khawatir akan hari besok. karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Hari besok itu, kata Tuhan, punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari ini susah, besok masih ada susah. Selama manusia hidup, susah. Tidak bisa kita katakan, aku tidak mau susah. Tidak. Kenapa? Sebab manusia itu sendiri yang menciptakan susah. Ya. Dari mana timbulnya susah? Manusia. Bukan Allah. Allah yang maha baik, maha kasih itu tidak pernah memberikan manusia kesusahan. Tapi manusia sendiri. Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, Ya. melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Manusia sendiri yang menimbulkan kesusahan. Bukan dari debu. Ya, bukan dari tanah. Tapi manusia sendiri yang menciptakan susah itu. Yang menerbitkan susah. Sehingga hari ini kita susah, besok susah, lusa susah. Dan tidak banyak orang menjadi stres kemudian apa? Bunuh diri. Lebih susah lagi. Kalau mati bunuh diri, waduh. Itu sudah terhilang selamanya siksaan kekal nanti di dalam lautan api. Ya. Banyak orang stres hari-hari ini sehingga bercerai. Ya, sehingga berpisah. Nah, tidak kurang jarang hamba Tuhan pun seperti itu. Tetapi Alkitab mengajar kita bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau kita bisa melewati sebelum kita istirahat, mengucap syukur, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya sudah lalui kesusahan satu hari ini. Besok pagi saya bangun, saya bersyukur masih boleh bangun. Hadapi itu kesusahan, pasti ada susah lagi, ya. Sebab Alkitab mengatakan kesusahan sehari cukup sehari. Besok susahnya ada lagi. Siapa yang ciptakan? Ayub mengatakan yang menciptakan susah itu manusia sendiri. Bukan siapa-siapa. Jadi kita tidak bisa salahkan Tuhan. Kitab Kejadian mengatakan ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dia merancangkan begitu indah. Dia siapkan semua yang terbaik. Hari pertama dia ciptakan terang, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari lima. Sudah selesai, baru dia ciptakan siapa? Adam dan Hawa pada hari ke-6. Dia buat taman Eden. Dia tumbuhkan begitu banyak buah-buah untuk dimakan. Manusia tidak usah susah mencangkul, tidak usah tanam. Cuma apa yang sudah disiapkan Tuhan tinggal diusahakan, dipelihara, dirawat supaya itu menghasilkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau manusia itu nganggur. Enak saja, tidak. Ya, harus bekerja, harus ada usaha. Itu Taman Eden harus mereka rawat, mengusahakan. Jadi Tuhan itu tidak suka kalau orang pengangguran, tidak kerja, malas. Ya. Nah, setelah semuanya jadi, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut rupa Allah. Jadi luar biasa itu, Adam persis rupanya Allah. Ya, tapi dia bukan Allah. Dia diciptakan Allah serupa, segambar, tabiatnya sama dan sebagainya. Namun ya, mereka sendiri menciptakan susah. Coba Allah bilang ini buah pohon dalam taman semuanya boleh dimakan, hanya satu, pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman.
Kalau makan buah pohon kehidupan boleh. Ini dua di tengah-tengah ini menonjol. Pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang mana kamu mau makan? Apa yang dipilih? Yang didengar oleh Hawa adalah setan. Jadi kalau saudara hari-hari ini suka dengar bisikan setan, melakukan setan punya kehendak, saudara akan susah, terus susah, tidak pernah bisa nyaman, damai sejahtera. Ya, itu contohnya Adam dan Hawa. Dia makan apa yang disuruhkan oleh ular, setan dalam bentuk ular. Jadi susah. Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Itu awal mulanya. Makanya Ayub mengatakan, bukan dari debu, bukan dari siapa-siapa, tapi manusia menciptakan susah itu. Ya. Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, Ya. susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Susah payah waktu mengandung kubuat sangat banyak. Coba, susah. Betul ya? Kalau dulu andai kata mereka tidak jatuh dalam dosa, juga disuruh beranak cucu, bertambah banyak, tapi tidak susah. Pasti melahirkan anak cucu tanpa susah. Tapi karena Hawa ini nomor satu yang melanggar perintah Tuhan, maka susah. Kalau kita tidak mau susah, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Tidak susah. Karena Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang melakukan firman. Berbahagialah orang yang mengasihi. Berbahagia. Bukan susah. Itu khotbah Tuhan di bukit. Ya. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Itu juga ditutup di kitab Wahyu. 7 gereja Tuhan bilang berbahagia. Dan akhirnya di kitab Wahyu pasal 22 juga Tuhan bilang berbahagialah yang mendengarkan kitab nubuat dan melakukan. Kalau mau bahagia tidak ada jalan lain, ketaatan. Tolong dibaca tuh Wahyu 22 ayat 7. Ya. Gitu banyak Tuhan kasih jalan kepada kita untuk bahagia. Bahagia, bahagia. Silakan dibaca. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, kalau kita mau bahagia tidak ada jalan lain, taat. Kalau Adam dan Hawa taat, enggak ada susah. Enggak ada mengandung susah payah, melahirkan dengan kesakitan, enggak ada. Tidak ada Adam mencari rezeki seumur hidupnya susah. Tidak ada. Tinggal makan saja buah begitu banyak. Ya, tapi taat. Makanya tadi Wahyu 22 mengatakan berbahagialah orang yang taat. Di dalam Matius 5 ucapan bahagia Tuhan itu luar biasa. Banyak sekali. Mau bahagia? Nah itu. Tolong dibaca. Matius 5 ayat 2 sampai ayat selanjutnya. Ini bahagia, bahagia, bahagia. Bukan susah. Tuhan tidak janji ke manusia susah. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Ya. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, Ya. karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Terus. Berbahagialah orang yang berduka cita, Ya. karena mereka akan dihibur. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, Ya. karena mereka akan memiliki bumi. Ya. Terus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau kita mau bahagia melihat Allah, suci, hidup suci. Ya, sampai hidup sempurna. Terus. Berbahagialah orang yang membawa damai, Nah, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. jangan bikin berkelahi orang. Ya. Itu damai. Terus. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Ya.
karena merekalah yang empunya kerajaan Sekian. surga. Ayub ini bahkan dalam satu ayat, Ayub pernah berkata, berbahagia orang yang ditegur Allah. Sampai pun ditegur Allah itu bahagia. Kenapa? Karena kalau kita tidak ditegur lagi, kita dianggap anak. Bukan lagi anak. Mana ada ayah tidak menegur anaknya. Mana ada ayah tidak melakukan itu pada anaknya. Ajaran. Kalau ayah yang benar, anaknya salah, ditegur. Ya dah. Makanya Ayub bisa berkata, berbahagia orang yang ditegur Allah. Jadi kalau kita dengar firman, kita tidak ditegur, tidak ada rasanya apa-apa, lewat begitu saja. Sedih. Saya tidak tahu kalau saudara. Kalau saya sedih, kalau saya tidak ditegur sama Tuhan, apa sih salah saya? Kadang hati kita tidak sejahtera. Nah, kenapa tidak sejahtera? Pasti ada salah. Ya. Makanya Ayub berkata, berbahagia orang yang ditegur oleh Allah. Itu. Jadi kita harus dengar firman yang bisa menegur kita, yang menyatakan salah, dan yang memperbaiki kelakuan kita. Itu Ayub yang berkata tadi, manusia yang menimbulkan kesusahan. Ya, itu sebabnya Ayub siap untuk ditegur. Padahal Ayub itu adalah orang apa? Orang yang sangat suci dan saleh. Takut akan Tuhan. Ya. Untuk orang seperti ini masih ada apa? Teguran Allah. Ya. Hidupnya takut Tuhan. Apa kurangnya Ayub? Ya. Dia penuh dengan harta, kekayaan. Anaknya tinggal pesta-pesta saja. Coba. Ya. Tapi orang seperti ini akhirnya menjadi susah. Ya. Maka dia mengeluh, aduh hidup ini bergumul hari-harinya, hari-hari yang berat. Coba dibaca Ayub 7 ayat 1, Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya. Dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya. Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan. Ya. Seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Ya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia. Ya. Dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Ya, jadi Ayub juga penuh kesusahan. Lu tadinya kan senang Ayub. Apa enggak ada susah? Banyak uangnya, ada susah. Dia melihat anaknya. Dia punya anak 10. Anaknya suka pesta. Suka hura-hura. Nah, itu sebabnya Ayub ketika anaknya selesai pesta-pesta, dia pasti memperbaiki, minta ampun, mohon ampun. Lah orang tua sekarang ini ada seperti Ayub atau tidak? Kalau ada anak kita salah, tidak ditegur. Ya, kalau ada anak kita menyeleweng, kita tidak mohonkan ampun kepada Tuhan. Ayub melakukan. Jadi orang ini apa kurangnya? Ya, senang dia. Tapi dikatakan bagiannya adalah kesusahan. Ya, hari-harinya seperti orang upahan. Bergumul di bumi. Siapa manusia tidak ada? Nah, makanya dia berani katakan bahwa manusia yang menimbulkan kesusahan dirinya. Dia tahu itu Adam dan Hawa. Kan senang sebetulnya, apanya susah. Tidak bekerja, cuma merawat. Tidak usah mencangkul, ada buah pohon dimakan. Banyak sekali. Tapi melanggar. Kalau kita mau bahagia, jangan melanggar. Itu di Wahyu 22 ayat 7. Berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan, firman nubuat. Kalau kita melanggar, kita susah. Ya, ada orang banyak
Dia salahkan Tuhan. Kenapa saya susah? Kenapa saya seperti ini? Coba daripada mempersalahkan Tuhan yang tidak pernah salah, lebih baik kita memeriksa diri. Di mana saya salah? Ya. Tolong dibaca Kejadian 3, 16 dan 17 lagi. Firman-Nya kepada perempuan itu, Ya. susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Susah payah waktu mengandung kubuat sangat banyak. Susah payah. Lanjut. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Semua orang perempuan pernah mengandung susah. Nanti takut pendarahan. Nanti takut keguguran. Nanti kalau mau melahirkan, aduh sakitnya luar biasa. Walaupun sekarang teknologi mungkin bisa mengurangi masa sakit. Di zaman saya lahir, nggak ada teknologi canggih seperti sekarang. Jadi saya bisa lihat mama saya itu sakit, menderitanya, susahnya luar biasa. Karena saya dikandung spesial 1 tahun 12 bulan. Yang normalnya 9 bulan 10 hari sudah. Sekarang saya dikandung 3 bulan terlambat keluar. Jadi sisanya itu mama. Jadi kalau ada anak yang kurang ajar pada orang tuanya, sekalipun cuma 9 bulan, itu anak itu perlu bertobat. Ya, perlu bertobat. Kalau saya baca Ayub, luar biasa ini Ayub. Loh, baca Ayub pasal pertama. Ayat yang ke-4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Iya. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ya. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Ya. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Ya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, kan habis anaknya bikin pesta, dikuduskan, dipersembahkan korban bakaran sesuai dengan jumlah anak. Jadi 10 korban bakaran. Karena dia pikir, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah. Ini orang tua teladan. Banyak orang tua, ayah-ayah cuma pencari nafkah, selesai. Pagi pergi di kantor, untung kalau bilang sama istrinya, saya pergi dulu ya. Yalah, orang tua, ayah harus memperhatikan anaknya. Ini apa yang diperhatikan Ayub? Kehidupan rohani. Kehidupan jasmani, kita punya penghasilan nafkah hidup, sudah kasih anak. Tapi perhatikan kehidupan rohaninya, hubungannya dia dengan Tuhan. Ini yang kurang biasa dari orang tua yang bernama ayah. Dia cuma pikir diri sendiri, dia jalan sendiri, dia menafkahi anaknya, oke. Tapi kita juga perlu memperhatikan kehidupan rohani anaknya. Apa anak saya salah di hadapan Tuhan? Lalu dia mempersembahkan korban bakaran 10 anak. Semua dia sebut, mungkin si A ini salahnya ini, Tuhan ampuni. Mungkin si B ini. Ada waktu orang tua boleh senang istirahat sebentar. Tapi dalam doa syafaat, tidak boleh berhenti mendoakan anak-anak kita. Perhatikan rohaninya, perhatikan jam ibadahnya, perhatikan pelayanannya,
perhatikan dia takut Tuhan, tidak. Ini kenapa anak itu dikasih kita? Ya kan supaya tanggung jawab. Kalau kita baca Amsal, dengarkan didikan seorang ayah, dengarkan didikan seorang ibu, ya anak-anak. Bahkan ayah-ayah dikatakan kalau tidak pakai tongkat, tidak mengasihi anaknya. Demikian saya sebagai orang tua di sini, sebagai orang tua rohani yang dipercayakan Tuhan. Saya perhatikan ini anak-anak yang melayani. Ada waktunya saya sapa. Ya, sapa, tegur, kamar marah tidak. Ya. Seseorang anak muda dulu rajin, ibadahnya tetap, datang hari Selasa, datang hari Kamis, tahu-tahu lama-lama ya katanya kerja, ya sudahlah kalau kerja. Saya selalu berkata cari pekerjaan yang bisa free untuk kamu ibadah doa, ibadah PA, ibadah supaya kamu bertumbuh. Ya, supaya kamu ada hidup di hadapan Tuhan seperti ini. Ayub memperhatikan anaknya. Ada seorang muda saya tanya, Minggu kamu tidak datang kenapa? Saya tidak tahu, saya tidak mau taksir, saya tidak mau menuduh, mendakwa. Tapi dia jawab dengan enaknya, saya opah lagi main game, main apa itu satu malam. Jadi saya tidur, besoknya saya terlambat bangun. Oh, kan dia bisa dengar saya khotbah itu toh. Jangan seperti itu. Nah, apakah dia bicara ini setulus hatinya atau dia mau kasih seakan-akan menantang ini gembala? Saya bilang, good. Dia pikir saya marah, tidak. Saya bilang, bagus. Anda mau diberkati, mau maju, mau rohani, mau baik, ya. Jangan lupa ibadah. Karena ibadah itu Alkitab mengatakan mendatangkan keuntungan masa sekarang sampai masa akan datang. Ya, dia tidak mau. Dia bilang, oh ya, akhirnya dia minta maaf. Bagus. Tunjukkan maafmu itu dengan satu hidup yang memperbaiki hidup. Kalau kamu melayani jangan Senin Kemis. Harus ada waktu yang disiapkan. Ini memang korban namanya, korban persembahan. Kan Roma 12 persembahkan tubuh sebagai korban. Jadi kalau kita sudah mau melayani apapun, korban itu. Ya. Ya Allah minta maaf, saya mau memperbaiki. Ini baguslah. Kadang saya komunikasi dengan orang tuanya. Gimana ini ya? Ini ya, mungkin orang tua terlalu sibuk, tidak memperhatikan. Jadi saya kadang-kadang sebagai pendidikan juga pada orang tuanya, saya ingatkan orang tua, perhatikan anakmu. Ini Alkitab. Loh kenapa begitu? Saya sampai hari ini masih memperhatikan anak-anak saya. Ya, menantu saya. Kalau ada anak satu di antara anak saya 5 tidak benar. Jangan saudara pikir anak saya semua sudah baik-baik dan sempurna. Tidak. Saya pasti sujud sampai kepala di lantai buat anak yang satu ini. Seperti yang dilakukan Ayub. Ayub ini hidup saleh. Coba baca ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ya. Orang itu saleh dan jujur. Ya. Ia takut akan Allah. Takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Terus? Ia mendapat 7 anak laki-laki dan tidak 3 anak perempuan. Tanggung jawab berat, 10 anak. 2 saja susah. Apalagi 10.
Itu zaman dulu. Ya. Zaman saya 9 bersaudara. Orang-orang seusia saya sekarang dulu 9, 8, 7 anak, 10 anak. Tapi sekarang orang bilang apa? 1 anak cukup. Dulu bilang 2 anak cukup. 1 anak pun tidak diperhatikan. Ini orang tua ya. Tolong jadi seperti Ayub. Apakah anak saya berbuat salah di mata Tuhan? Nah, orang tua tidak perhatikan. Malah saya yang perhatikan. Nah, apa orang tua rela anaknya saya tegur? Tujuannya baik. Ya. Apa Ronto setuju saya tegur anakmu? Tegur juga bukan dimarah-marahi, tanya kenapa ya. Dengan santainya lagi. Oh, saya main itu. Main apa itu? Sampai hampir pagi, jadi saya ngantuk, saya tak tidur. Ya sudah. Pilihan di tangan Anda, saya bilang. Kau mau jadi baik hari ini, kamu. Mau nanti masa depanmu ada harapan, hari ini menentukan. Hubunganmu dengan Tuhan. Kalau saya jadi hamba Tuhan, tidak ada rasa tanggung jawab. Oh, tutup mata saja, ngapain? Cari-cari susah. Iyalah. Tapi saya takut nanti. Saya takut. Karena berat tanggung jawab seorang gembala. Kamu tidak ngomong ya itu orang ya? Hah? Kamu takut, kamu sungkan, kamu segan. Loh, itu dia masuk lubang. Di gembala itu bukan mata pencarian sebetulnya. Walaupun kita boleh hidup dari persembahan yang ada yang diberikan Tuhan, ada bagian saya. Tapi bukan mata pencarian, bukan penafkah hidup. Kalau nafkah hidup saya tetap kerja dagang dulu, saya orang dagang kok. Hanya mengikuti panggilan Tuhan itu. Ya, no? Tolong dibaca Yehezkiel. Yehezkiel pasal 3. Ayat 20. Ayat Yehezkiel pasal 3, baca dulu ayat 18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Ya. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, Ya. supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Mati dalam kesalahan. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kan kalau saya tidak melakukan itu, tanggung jawab saya. Saya dituntut. Coba dibaca itu ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, Ya. peringatkanlah mereka atas namaku. Iya. Terus Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, ya. atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, Ya. supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Bahaya kan saya yang dituntut Tuhan. Saya tidak mau. Baru-baru saya juga tegur satu orang. Kamu dikasih kepercayaan untuk melayani walaupun bidang kecil. Itu kepercayaan dari Tuhan. Ya, lakukan dengan segenap hati.
Ini kemurahan Tuhan. Itu saya dulu begitu ya. Disuruh baca Alkitab saja, aduh senangnya luar biasa. Apalagi disuruh pimpin pujian. Saya bilang, saya tidak bisa nyanyi. Saya bukan penyanyi. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya lihat jemaat tidak ada. Ya saya disuruh menyanyi, pimpinnya. Sudah saya nyanyi, saya doa. Kan Tuhan yang kasih sanggup kan. Ternyata lebih 10 tahun juga saya jadi pemimpin pujian. Karena saya tidak bisa nyanyi dengan baik, saya mengandalkan Tuhan. Dan setiap kali saya berdiri di depan, itu urapan Tuhan turun. Maka orang semua jadi menyanyi dengan baik. Di pengalaman saya, ya, apapun saya disuruh tugas, saya tanggung jawab dengan baik. Demikian juga sekarang. Saya ngajari saudara, jangan pekerjaan, pelayanan, kesempatan, kemuliaan Tuhan itu ditinggalkan. Sibuk dulu urusan, ya, pencarian nafkah dan sebagainya. Saya tidak menghalangi. Tapi kalau sudah komitmen mau terima pelayanan, silakan layani Tuhan dengan baik. Nanti Tuhan siapkan untuk kehidupanmu. Nah, ini saya tegur untuk kebaikan. Ya, di gereja saya perhatikan berpakaiannya sampai sepatunya, kakinya, sandal jepit. Nah, ini pelayan Tuhan. Nah, boleh begitu. Coba cari itu di ayat, saudara baca di Ayub. Berbahagia orang yang ditegur Allah. Bagaimana Allah menegur? Iya, lewat penjaganya. Yehezkiel, itu aku sampaikan, itu orang salah, tetapkan, katakan. Kan Allah tidak langsung bicara melalui Yehezkiel. Ya, ayat 20 tolong dibaca, Yehezkiel 3. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Ya. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, Ya. ia akan mati dalam dosanya, Ya. dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Terus? Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Itu kan berat, saudara. Tanggung jawab nyawa. Jadi bukan mata pencarian ya. Ini juga buat rekan-rekan hamba Tuhan. Gembala-gembala. Ya, bukan mata pencarian, bukan tanggung jawab. Tentu bukan bos yang perintah-perintah, bukan. Bukan seorang yang marah-marah, kayak tidak. Diingatkan. Seperti anak muda itu tadi saya ingatkan. Kenapa kamu? Saya bicara halus-halus, tak kasar-kasaran. Nah. Mungkin hari ini kalau nanti dia dengar ini YouTube, ya saya bicara betul. Malah dia jawab, saya opa tak tidur satu malam karena main game, main apa. Oh ya, dia pikir saya marah. Saya bilang, oh puji Tuhan kalau kamu mau begitu silakan. Tapi masa depanmu di tangan Tuhan, tidak cerah. Mau pilih yang mana? Ayat 21 dibaca Yehezkiel 3. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, Memang tidak berbuat dosa. ia akan tetap hidup, Iya, sebab ia mau menerima peringatan, itu. dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi bukan hanya nyawanya orang itu, nyawa saya juga selamat. Ya, Ayub ini orang benar. Dia yang berbicara. Ya, perhatikan apa dia katakan. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Kesusahan bukan dari Allah. Kalau saya baca Alkitab memang benar.
Alangkah enaknya Adam dan Hawa di Taman Eden. Tinggal makan, petik-petik, jaga supaya tetap dirawat. Seperti gedung kita ini dirawat. Iyalah, seperti rumah saudara dikasih Tuhan dirawat. Ya. Tapi sayang sekali, taat kepada setan bukan taat kepada Tuhan. Kalau mau taat setan, sudah, kamu susah nanti. Mengandung susah payah, melahirkan sakit. Ya, ayat 17 dari Kejadian pasal 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. jangan makan daripadanya, Jangan makan daripadanya. maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, Dengan bersusah payah susah lagi. engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itulah sebabnya Ayub yang tahu ceritanya dengan susah payah mencari rezeki. Jadi manusia yang menimbulkan susah. Hari ini kata-kata Ayub buat kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, mau ditegur oleh Tuhan, maka kita ini bahagia. Berbahagialah orang yang ditegur. Tapi kalau kita mau mengikuti anjuran Ayub, yang hidup takut Tuhan, jujur, selalu memperhatikan anaknya, bahkan istrinya pun. Itu dalam pengawasan Ayub. Dan istrinya ini tidak rohani dia. Dia lihat suaminya sudah susah seperti itu, jadi miskin, anaknya mati. Apa yang dia katakan? Ayub, matilah kamu. Kemudian juga matilah engkau bunuh diri. Apa kata Ayub? Tegur sama istrinya. Peringatan Tuhan kepada kita hari-hari ini. Ingat itu, Ayub berkata-kata. Susah payah itu dari kita. Mau senang dari kita. Taat saja perintah Tuhan, berbahagia. Yang saya ditegur Tuhan untuk kebaikan, terima kasih Tuhan. Ya kan begitu toh. Dari manusia, kadang di dalam manusia ada ego, sombong. Gak mau dikasih tahu. Siapa kamu? Pendeta kecil. Ya enggak apa-apa. Gitu toh. Coba dibaca itu ya. Ayub pasal 2. Ayat 9 dan ayat 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Ya. masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kutuki Allah, matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ya, ini keras sekali ini sama istri. Perempuan gila kamu ya. Terus, Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, ya, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. ini orang yang menjaga hidupnya benar, takut akan Tuhan, tidak berbuat dosa. Dan Ayub ini menderita, tapi tidak pernah meninggalkan Allah. Sampai istrinya bilang, mati kutuki. Dia bilang, masa kamu mau hidup dengan Allah itu cuma waktu enak. Waktu tidak enak, terus dia mau Allah. Waktu diberkati, glory, haleluya. Waktu berkatnya kurang, haleluyanya kurang. Waktu tidak diberkati, tidak punya apa-apa lagi, meninggalkan Allah, mengutuki Allah. Istrinya bilang, kutuki Allah. Nggak mau. Ikut, kamu orang gila ya. Masa cuma mau terima yang baik, berkat, bahagia, tapi yang susah tidak mau. Sampai dia sendiri menderita. Menderita luar biasa Ayub. Sakit kulit. Gatalnya luar biasa seluruh tubuhnya.
Sampai teman-temannya datang, nggak kenal Ayub lagi. Apa? Kamu benar Ayub ya? Lah iya saya Ayub. Loh, mana itu Ayub yang dulu yang kaya raya? Tapi dia tidak kutuki Allah. Hebat. Dia tidak meninggalkan Allah walaupun susah. Karena dia tahu asal muasalnya susah itu adalah Adam dan Hawa. Dan itu semua keturunan manusia sampai hari ini. Kesusahan sehari kata Tuhan cukup. Besok ada susah lagi. Makanya kalau mau tidur, saya bilang Tuhan, tubuh, jiwa, rohku dalam tanganmu. Tahirkan saya, perciki darah di mana saya salah. Saya tidur. Bangun pagi, syukur Tuhan, boleh napas. Ya, coba saudara, Ayub, ya, dia tahu, dia susah, tapi dia tidak mengutuki. Apa yang diperlukan waktu kita menerima kesusahan? Sabar, tekun, ikut Tuhan, tekun, ikut Tuhan, sabar. Ayub memberi contoh. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Nah, sabar sampai kedatangan Tuhan. Kita ini sudah di ambang pintu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan suruh kita sabar, tekun. Ya. Terus Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga ya, dari tanahnya, Ya. dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur. sabar sampai Tuhan mengizinkan ada penuaian. Terus Dan hujan musim semi. ya, Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. nah ini kita ada di zaman akhir, dekat akhir dari zaman akhir. Sabar. Ayub sabar. Ayub tekun. Bayangkan Ayub jatuh miskin, kurus, katal, penuh penyakit katal. Aduh, malunya Ayub dilihat orang. Istrinya bilang, hehehe, suami saya ini kutuki Allah. Temannya bilang, wah, kamu Ayub atau bukannya? Waduh. Tapi orang seperti ini masih sabar. Karena dia tahu Tuhan sendiri yang berkata, manusia sudah membuat kesusahan bagi dirinya. Coba Adam dan Hawa tidak berbuat dosa. Ya, manusia semua senang. Semua dilahirkan persis rupanya Allah. Modelnya papa mamanya, Adam dan Hawa. Tapi sayangnya, manusia jatuh dalam dosa, tidak taat, susah dipakai, susah dibuat sendiri. Kalau saudara mau susah, terus susah, tidak usah taat pada Tuhan. Susah terus. Itu pasti. Ya. Coba lihat, sesudah punya anak 2. Apa susahnya? Kain dan Habel. Kain ini jahat, cemburu, iri hati. Kok kamu diterima persembahanmu, aku enggak? Kok kamu dipakai Tuhan, saya tidak? Dia bunuh adiknya. Tuhan tak. Kain ini baiknya Tuhan. Kalau saya baca ini selalu, waduh, saya melihat kebaikan Allah yang saya tidak lihat itu. Kebaikan Allah yang saya tidak lihat, saya bisa lihat di dalam Alkitab. Makanya baca di Alkitab saudara. Itu kebaikan Allah, kasihnya Allah itu isi 66 kitab Alkitab. Waktu manusia jatuh dalam dosa, konsekuensinya mereka harus keluar dari Taman Eden.
Tapi sebelum keluar dari Taman Eden, dia sembelih seekor domba. Dan domba itu adalah gambaran wujudnya nanti Kristus, anak domba Allah disembelih untuk pengampunan dosa, darahnya untuk pengampunan dosa. Jangan kita sebut darahnya sudah mengampuni saya, lalu saya tidak mengampuni orang lain. Omong kosong kita bicara itu. Kalau darah Yesus sudah mengampuni saya, mendamaikan saya dengan Allah, maka saya pun harus berdamai dengan sesama. Karena korban Yesus itu adalah korban yang meruntuhkan tembok pemisah, itu perseteruan. Ya. Kebaikannya Allah di mana? Dia sembelih binatang. Dia kuliti. Dia bilang, Adam, Hawa, seperti Papa yang maha baik. Buka itu daun-daun tidak baik. 3 hari cari daun lagi. Dia kasih apa? Penjahit yang nomor 1 itu Tuhan. Dia buat sendiri, dia buat sendiri itu pakaian. Lalu dia sudah buat dia sendiri seperti anak-anak kecil. Ibu-ibu kasih pakai dia. Kalau kita melihat kebaikan Allah sesudah kita bertobat, kita akan melayani dia dan punya rasa takut kepada dia. Karena kasih Allah yang begitu besar, bukan disia-siakan. Banyak orang bisa bicara tentang saya sudah diperdamaikan. Banyak orang bisa bicara tentang aturan, tapi dia tidak tahu aturan. Tuhan tolong kita ya, melihat kebaikan Allah. Walaupun manusia sudah menimbulkan untuk dirinya susah, tapi Allah itu perhatikan kita. Coba dibaca itu dulu. Tinggalkan dulu ini Yakobus, nanti kita kembali. Kejadian. Ya. Pasal yang ketiga. Saya melihat Tuhan itu luar biasa di sini. Kejadian pasal 3 ayat 21 dan 22. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mengenakan, membuat pakaian. Coba anak saudara nakal, kamu belikan baju, pakai sendiri. Masih kita umum begitu kan? Ini tidak, dibuatkan pakaian. Tidak ada tukang menjahit waktu itu. Lalu dia sendiri pakai. Baca sekali lagi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Mengenakan, memakaikan. Itu baju yang dia buat sendiri. Dari kulit binatang. Ini kebaikan Tuhan yang tak terukur, tak terhingga. Manusia harus belajar takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan seperti Ayub. Dan akhir hidup Ayub luar biasa. Diberkati dan berbahagia, dia kan berbahagia orang yang ditegur Allah. Ya, terus berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Seperti salah satu, tahu yang baik, tahu yang jahat, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini yang saya selalu main. Oh Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Kalau anak saudara nakal, mana saudara mau kasih pakai baju? Pakai sendiri. Bokol lagi. Mandi sendiri. Wah. Tapi di sini kelihatan Allahnya luar biasa. Dia kasih pakai sebelum dia usir. Konsekuensi. Tidak taat keluar.
tapi dia kasih pakai. Saudara lihat gambaran Bapak di sorga, anak bungsu, foya-foya. Aduh, dia peluk dia, bikin pesta. Itu kasih. Jadi kalau kita mengatakan, saya sudah ditebus, sudah diampuni dosaku oleh darah Yesus, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Ya. Nah, kita kembali tadi, Yakobus. Ikuti teladan Ayub dalam kesusahan, tidak stres. Kita biasa stres. Ya. Silakan baca tadi Yakobus. Ayat berapa sekarang? Pasal 5 ayat 9. ayat 9. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Jangan dihukum, bersungut-sungut, saling mempersalahkan, tuduh-menuduh. Ya. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ada hakim di atas segala hakim. Ya, ini biasa pada hari PA saya katakan. Ada hamba Tuhan yang saling menghakimi sampai di pengadilan. Bahkan sampai orang yang tidak percaya itu dijadikan dia punya pembela, advokatnya. Dan bicara damai dengan darah Yesus tapi tidak mau berdamai. Saya doakan supaya hamba Tuhan itu terbuka mata melihat keadaannya yang telanjang. Terus dibaca. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, Ya. dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, Sabar. karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sabar, tekun. Kan Tuhan tidak jamin hari ini susah, besok sudah tidak. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata, kesusahan hari ini cukup, besok ada susahnya lagi. Supaya kita manusia tidak stres. Stres itu berakibat fisik kita. Ada orang keringat dingin, terus basah, bajunya ganti satu hari berapa kali. Itu saya pernah alami, saudara. Waktu saya belum percaya, belum bertobat, walaupun saya orang Kristen. Stres sampai keringat. Mesti ganti baju. Ya. Tapi Tuhan menyuruh kita apa? Kesusahan hari ini cukup. Besok kamu bangun pasti susah lagi. Kalau saudara pergi kerja, cari nafkah, hari ini dapat, besok tidak usah pergi cari lagi, tidak usah. Ada orang seperti itu. Salah saudara. Tiap hari saudara mesti cari pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Kesusahan sehari cukup sehari. Ayub ini sabar. Dalam susahnya sabar, dalam susah sukarmu sabar. Tekun. Sekarang Ayub pasal 13 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Ayub pasal 13 ayat 15. Lihat, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Nah, ini ya. Ayub pasal 13 ayat 15 dalam terjemahan bahasa Inggris beda dengan bahasa Indonesia. Tolong bahasa Indonesia dibaca dulu. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Nah, bedakan kalau dalam bahasa Inggris ya, bunyinya saya terjemahkan.
Walaupun ia membunuh aku, saya ulangi, walaupun ia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Hebat ini Ayub, sabar tekunnya. Kalau saudara dan saya belum tentu sesusah-susahnya Ayub, dia tidak stres, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia bilang begini, walaupun ia bunuh aku, istrinya kan bilang, bunuh diri kamu. Dia bilang, walaupun dia membunuh saya, aku akan tetap percaya kepadanya. Hebat. Banyak orang hanya susah, tidak punya gaji, tidak punya pekerjaan, tinggalkan Tuhan. Tapi ini tidak. Walaupun dia bunuh saya, aku tetap percaya. Karena dia tahu Allah itu luar biasa, dia baca. Dalam hubungannya dengan Allah, dia ada kontak pribadi. Kalau saudara ada berhubungan lewat Roh Kudus, ada hubungan batin dengan Allah. Kalau saudara salah, saudara akan berteriak, Tuhan jangan tinggalkan saya, jangan ambil rohmu. Nah, Ayub ini tidak stres. Ganti stresnya ada damai sejahtera. Siapa di sini stres? Susah makan, susah hidup, sakit. Ada orang sakit tidak bisa tahan lagi. Aduh, sakitnya. Lebih baik mati. Lebih baik mati aku, Tuhan. Sakit, tak tahan. Tapi Tuhan lihat Ayub tekun, dia dipulihkan. Makanya ganti stres saudara dengan damai sejahtera. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Tidak stres. Dulu saya longgar pakai uang, sekarang tidak. Sesuaikan pendapatan saudara. Jangan lebih besar pasak daripada Tuhan. Tuh apa? Lebih besar pasak dari apa? Tiang. Lebih besar pasak dari tiang. Di zaman sekarang jelang kedatangan Tuhan. Kalau saudara mengalami stres, bilang sama Tuhan, damai sejahtera. Kapan bisa damai? Kalau kita taat. Kan Adam tidak taat, hilang damainya. Kenapa hilang damainya? Takut. Aku dengar bunyi langkahmu Tuhan, aku takut, aku sembunyi di sini. Nah, ini stres. Damai sejahtera hilang. Nah, bagaimana damai sejahtera kembali? Akui salahmu. Apa kamu makan itu buah? Iya, aku makan, tapi itu istriku yang kasih. Coba, tidak jujur toh? Istrinya ditanya, kenapa kamu makan itu buah? Itu ular. Nggak damai. Ya, gantikan dengan damai sejahtera. Di Taman Eden, awalnya tidak stres, tidak ada susah, tidak ada orang mengandung susah payah, lahir kesakitan, mencangkul tanah, menafkahi rumah tangga. Susah payah sampai kembali jadi tanah, karena dari tanah kamu diambil. Ya, menikmati damai sejahtera, maka Tuhan akan siapkan kepada kita banyak. Ya, siapa itu yang punya damai sejahtera? Yang teguh, yang tekun seperti Ayub. Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh. Yang hatinya teguh seperti Ayub. Kau jagai dengan damai sejahtera. Nah, Tuhan yang jaga kita dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Iya, sebab kau percaya pada Tuhan. Oh, ini kesusahan saya,
diizinkan Tuhan. Ya, kesusahan sehari cukup sehari, besok ada susahnya lagi. Bangun tidur ada susahnya lagi. Setiap hari pikul. Tapi tidak stres. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Karena itu yang diberikan Tuhan untuk dunia. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, Damai sejahtera ku berikan kepadamu. ya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia kasih damai sejahtera semu, banyak uang, kaya, kedudukan, nanti sebentar habis, hilang. Itu damai sejahtera dunia, tapi damai sejahtera yang Tuhan beri kalau kita taat perintah Tuhan, damai, bahagia. Pernah saudara disuruh taat tapi tidak mau, hilang damai itu, betul? Begitu kita mau, ayo pergi berdamai dengan orang itu, iya, sudah, damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu yang dikasih Tuhan kepada kita. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kita tidak ditinggalkan Tuhan. Apa susah hari ini? Kalau ada anak susah, ada orang tuanya, tempat perlindungannya. Kalau ada anak tidak ada lagi papa mama, siapa tempatnya? Tuhan. Ya kan? Tuhan kasih damai sejahtera. Tidak tinggalkan kita. Saudara percaya Tuhan tidak tinggalkan kita? Dalam kesusahan sehari-hari Tuhan tidak tinggalkan. Itu kan jaminan dia bilang. Kalau saudara baca di Matius 6 itu seluruhnya dari atas. Jangan khawatir akan apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau minum. Jangan khawatir apa yang kamu mau pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tapi kamu tidaklah demikian, kata Tuhan. Sebab tidak ada manusia bisa memperpanjang hidupnya sehasta. Jadi hidup kita bergantung pada Tuhan. Ya damai sejahtera. Kesusahan hari ini, cukup hari ini, tidak stres. Stres itu mengakibatkan banyak sakit. Sampai rambut pun bisa rontok. Sampai kepala juga bisa hari-hari pusing karena stres. Damai sejahtera lokal. Yang apa? Yang ada, puji Tuhan. Dicukupkan. Pasti cukuplah. Kalau dulu bisa makan enak-enak, sekarang makan sederhana. Sudah. Kalau dulu makan ikan geropa, ikan apa saja. Sekarang makan ikan oci saja. Cukup. Malah lebih sehat. Kalau dulu bisa makan oci, sekarang tidak bisa. Ya makan sayur. Lebih sehat. Gimana? Hah? Orang yang suka mau itu tidak damai sejahtera, tidak akan damai. Yang paling terakhir ini 1 Tesalonika 5 ayat 16, menghadapi kesusahan. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Bersukacita, berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini yang paling penting, bisa mengucap syukur. Ya dah, mengucap syukurlah senantiasa. Jadi tidak stres. Hari ini makan sederhana, puji Tuhan. Ya dah, malah tidak boleh juga makan berlebihan lagi kalau sudah umur. Ya Tuhan, saya boleh hidup sampai hari ini.
Banyak orang sudah, teman-teman sudah tidak ada. Ya kan? Saya masih bisa melayani, masih bisa berkhotbah, masih bisa bawa mobil, masih bisa jalan walaupun tidak seperti dulu. Syukur. Jadi jangan pikir terlalu banyak dengan susah hari ini ya. Amin. Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok Tuhan punya, bukan kita. Kita tidak tahu. Tuhan Yesus memberkati kita. Perhatikan anak-anakmu, perhatikan cucu-cucumu, perhatikan menantumu di menjelang Tuhan datang. Seperti Ayub. Ya. Saya bukan hanya tegur orang-orang muda, tapi orang-orang tua juga saya kasih ingat. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun saya kasih ingat. Jangan bobok di gereja. Nah, itu. Karena mereka sudah kelas 3, kelas 4. Berarti kan sudah bisa. Di sekolah aja bisa serius. Ya, apalagi di gereja. Kamu dengar firman, Tuhan Yesus memberkati kita. Tutup mata dulu, renungkan. Kalau kita ada susah, nanti tulang sakit, susah. Ya, rambut kepala rontok, susah. Gigi rontok, susah lagi. Mau makan susah. Nanti gusi sakit, mau makan saja susah. Tapi bersyukur, damai sejahtera Tuhan seperti sungai mengalir, tidak ada berhentinya. Haleluya, damai sejahteraku. Bila ku pandang hasil karya, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Hening dan sejuk sekelilingku, gunung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai, yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, amin. Burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya.
kasih Tuhan. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku, Damai itu yang diberikan Tuhan. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah kesusahan sehari cukup. seperti Besok ada susah lagi. yang tidak pernah. Tuhan katakan, aku beri damai sejahtera. haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sembah Dia. Ayub berkata, berbahagia orang yang ditegur Allah. Seperti sungai yang Berbahagia orang yang sabar dan tekun. kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Rasakan damai. Sejak Minta Roh Kudus memenuhi hatimu. Minta Roh Kudus. seperti sungai Ini sabang kemurahan, sabang Roh Kudus. Menjelang Yesus datang kembali, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus, roh yang membawa damai sejahtera, yang membawa kebahagiaan dalam hidup. sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, damai sejahtera. Haleluya. Sejahteraku Seperti sungai, seperti sungai tidak ada yang stres. yang tidak pernah. Hari-hari stres. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Sembah Dia. Jangan khawatir apa yang kau mau makan. Jangan khawatir apa yang kau mau minum. Jangan khawatir apa yang kau mau pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Kita mengenal Tuhan. Kita tahu ceritanya Tuhan. Manusia yang jatuh dalam dosa, Adam dikenakan pakaian, dicairkan pakaian kulit domba. Kasihnya Tuhan melalui Yesus yang tersalib, yang mencurahkan darah, memberikan sejahtera kepada kita. Kain yang membunuh adiknya pun Kain katakan, nanti orang membunuh aku kalau orang lihat. Tidak, aku beri tanda kepadamu. Orang yang seperti Kain masih ada perlindungannya Tuhan. Luar biasa Allah saya dan Allah saudara. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang saya panggil di dalam Yesus Kristus. Biarlah di tempat ini Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan.
supaya bangsa-bangsa datang. Terima kasih Yesus. Tolong kami supaya kami tidak mengalami stres. Kami dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau jadi seperti Ayub yang tekun dan sabar. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Mari kita nyanyikan ini, angkat tangan. Terima berkat dari Tuhan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering, Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Terimalah berkat, berkat damai sejahtera, berkat kebahagiaan, berkat yang terbaik yang Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberikannya kepada kita hari ini sampai selamanya, sampai Yesus datang kembali. Dia memberkati kita dan kita pula menjadi berkat. Terima berkat itu dalam nama Yesus Kristus yang terima berkat.